Karakteristik utama penelitian kualitatif, yaitu yang pertama pendekatan indukatif. Penelitian kualitatif lebih cenderung menggunakan pendekatan indukatif, di mana peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu dan kemudian mencari pola atau tema yang muncul. Yang kedua, fokus pada konteks alamiah. Penelitian kualitatif berusaha untuk memahami fenomena dalam konteks alamiah atau dunia nyata. Penelitian tidak mencoba mengontrol atau memanipulasi variabel, melainkan berfokus pada bagaimana fenomena tersebut terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada pengumpulan data yang bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif lebih bersifat naratif atau deskriptif, seperti wawancara mendalam observasi atau diskusi kelompok terfokus. Yang keempat, ada partisipasi dan interaksi peneliti, yaitu interaksi ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam pemahaman subjek dan perspektif partisipan mengenai fenomena yang diteliti. Yaitu yang terakhir, yang kelima, proses yang berfleksibel. Desain peneliti kualitatif biasanya bersifat fleksibel dan dapat berkembang selama proses penelitian. Oke, lanjut ke desain penelitian kualitatif. Desain penelitian kualitatif merujuk pada kerangka kerja atau strategi yang digunakan untuk mengembangkan, mengarahkan, dan melaksanakan penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif. Berikut ada beberapa karakteristik utama desain penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada bersifat fleksibel dan dinamis. Penelitian kualitatif tidak memiliki prosedur yang kaku seperti penilaian kuantitatif. Desain penelitian dapat berkembang sesuai dengan temuan di lapangan. Lalu yang kedua ada bersandar pada data kontekstual. Maksudnya data yang dikumpulkan berasal dari pengalaman, perspektif, dan interaksi individu atau sekelompok dalam konteks tertentu. Lalu yang ketiga ada bersifat induktif. Penelitian kualitatif sering menggunakan pendekatan induktif, yaitu mengembangkan teori berdasarkan data yang diperoleh, bukan menguji teori yang sudah ada. Lalu yang keempat, menggunakan beragam metode pengumpulan data. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi dokumen, dan catatan lapangan. Lalu yang kelima ada analisis data bersifat interpretatif. Peneliti harus memahami makna dari data yang dikumpulkan, bukan hanya sekedar mengolah angka atau statistik. Lalu yang keenam ada bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam. Penelitian kualitatif lebih berfokus pada pemahaman fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia daripada sekedar menjelaskan hubungan sebab akibat. Lalu ada jenis desain dalam penelitian kualitatif. Beberapa desain umum dalam penelitian kualitatif meliputi yang pertama ada studi kasus, itu meneliti satu kasus secara mendalam, misalnya satu individu, kelompok, atau organisasi. Lalu yang kedua ada fenomenologi, yaitu memahami pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena. Yang ketiga ada etnografi, yaitu mempelajari budaya atau kehidupan sosial suatu kelompok melalui partisipasi dan observasi langsung. Lalu yang keempat ada grounded theory, yaitu mengembangkan teori baru berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan. Dan yang terakhir ada naratif, yaitu mengkaji cerita atau pengalaman hidup seorang secara mendalam. Lalu di sini ada juga namanya teknik triangulasi, yaitu untuk meningkatkan validitas data. Peneliti kualitatif secara sering menggunakan triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber atau metode, misalnya wawancara, observasi, dan dokumen. Lalu yang selanjutnya kita ke peran dan efektivitas peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki peran yang sangat penting karena mereka adalah instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Berikut beberapa aspek utama terkait peran dan efektivitas peneliti. Yang pertama itu ada sebagai instrumen penelitian. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menafsirkan berdasarkan pemahaman subjektif dan pengalaman mereka. Lalu yang kedua, berinteraksi langsung dengan partisipan. Peneliti harus membangun hubungan yang baik dengan responden agar mereka merasa nyaman dalam berbagi informasi. Lalu yang ketiga ada melakukan observasi dan wawancara mendalam. Peneliti harus bisa menggali informasi secara mendalam dengan
bertanya secara reflektif dan tidak hanya mengikuti pedoman wawancara secara kaku. Yang keempat, ada memiliki kesadaran diri atau reflektivitas. Reflektivitas adalah kemampuan peneliti untuk menyadari dan mengelola bias pribadi yang dapat mempengaruhi interpretasi data. Lalu peneliti harus terus-menerus mengevaluasi peran mereka dalam penelitian dan berusaha menjaga objektivitas meskipun penelitian bersifat subjektif. Dan yang terakhir ada menjaga etika penelitian. Peneliti harus memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan etika yang baik, termasuk mendapatkan izin dari responden, menjaga kerahasiaan data, dan tidak memanipulasi hasil penelitian. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur pengumpulan data. Yang pertama itu yaitu menentukan tujuan pengumpulan data sendiri. Yang kedua, ada yang namanya menentukan jenis data yang dibutuhkan. Terus yang ketiga, memilih metode pengumpulan data yang akan dikerjakan. Terus yang keempat, ada menyusun instrumen pengumpulan data. Terus yang kelima, ada menentukan sumber data yang akan dikaji. Terus yang keenam, melaksanakan pengumpulan data. Terus yang ketujuh, ada mengevaluasi kualitas data. Terus yang kedelapan, ada menganalisis data yang diperoleh. Terus yang terakhir atau yang kesembilan yaitu ada menyusun laporan pengumpulan data. Lanjut next ke teman saya. Saya akan menjelaskan bagaimana prosedur penyimpanan data kualitatif. Oke, prosedur kualitatif yang pertama adalah pengumpulan, yang kedua pengkodean, yang ketiga adalah penyimpanan dalam format yang aman dan terstruktur, yang keempat menjaga kerahasiaan data, yang kelima memastikan data dapat diakses oleh peneliti maupun yang berwenang. Oke, kita berlanjut. Bagaimana sih pengumpulan itu? Pengumpulan data kualitatif itu dikumpulkan melalui berbagai metode seperti wawancara yang mendalam, observasi, analisis dokumen, dan juga kelompok fokus. Yang kedua adalah pengkodean. Pengkodean adalah proses pengidentifikasi dan memberi label pada bagian-bagian data yang relevan. Dengan pernyataan penelitian, ada beberapa jenis pengodean yang dapat digunakan, ya termasuk pengodean terbuka, aksial, dan juga selektif. Oke, yang ketiga adalah menjaga kerahasiaan data. Ya, transkrip atau data harus dirahasiakan identitasnya dengan mengganti nama partisipan dengan nomor maupun nama samaran. Oke, yang keempat adalah memastikan akses data. Ya, peneliti harus menyimpan catatan dalam folder yang dilindungi dan hanya dapat diakses oleh peneliti dan juga pihak yang berwenang. Oke, ya pada umumnya data kualitatif itu disimpan dalam solusi pihak ketiga. Ya, beberapa bisnis menarik semua data ke dalam basis data pusat seperti Snowflake, Amazon Redshift, BigQuery, atau Databricks. Ya, yang dapat kita ekspor data ini secara manual untuk proses 1 kali. Tapi jika Anda perlu melakukan analisis lebih rutin, cobalah untuk menemukan solusi otomatis, ya misalnya seperti Voice of Customer atau analisis umpan balik yang juga menyediakan integrasi ke dalam alat dan basis data pihak ketiga atau API. Dapat digunakan untuk mengumpulkan umpan balik yang sangat berguna untuk penelitian data kualitatif kita. Oke, baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih.